teman-teman penikmat cerita horor, seram, mistis, penuh misteri di channel Spesial Horor. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Semoga selalu nyaman, tentram, bahagia, dan gembira. Jangan lupa tersenyum, karena kata orang bijak, terkadang kegembiraanmu adalah sumber senyummu, tapi terkadang senyummu bisa menjadi sumber kegembiraanmu. Keep smile. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul asli Juwita dari akun Twitter @MissViola yang berkisah tentang sosok tak kasat mata di rumah sakit. Selamat menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga suka dan terhibur. Salam horor. Cerita ini tentang Juwita, gadis cantik keturunan Tionghoa. 7 Juli 2019. Waktu itu aku dapat kabar kalau papa masuk masa kritis. Papa sudah hampir 3 bulan di rumah sakit karena komplikasi. Berangkat dari Jogja sekitar jam 2 siang dan sampai di Semarang hampir menjelang maghrib. Untuk masuk ke ruang rawat papa cukup jauh. Kamarnya ada di pojok belakang. Setelah melewati pos security rumah sakit, aku harus melewati taman yang cukup luas. Di tengah taman itu ada kolam ikan dengan patung Yesus yang cukup besar. Di pinggir kolam, di balik patung itu, ada satu perempuan. Cantik sekali. Dia pakai baju pasien selayaknya baju operasi. Duduk sambil menangis. Aku sempat berhenti sebentar. Aku lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan ini setan apa manusia. Begitu melihat ke bawah, ada darah mengalir di kakinya. Aku sempat ragu, itu manusia atau bukan. Sampai waktu aku mau deketin, tiba-tiba dia diam dan menengokku sambil melotot. Kelihatan jelas air mata yang keluar dari matanya itu darah. Dia masih melotot dan aku masih seperti mematung. Tidak tahu kenapa tidak bisa bergerak, otot rasanya kaku. Terus dia membuka mulutnya lebar sekali dan dia berteriak. Tapi teriakan yang melengking tinggi dan kencang sekali sampai telingaku rasanya berdenging parah, seperti mau pecah gendang telinga. Di saat itulah aku langsung kabur, lari sampai aku dicegat satpam karena tidak boleh lari-lari di lorong rumah sakit dan tidak boleh bikin gaduh. Selama aku lari itu, aku masih sempat beberapa kali menengok ke arahnya, dan dia masih dengan posisi dan pose yang sama. Aku juga masih bisa mendengar teriakannya. Sialan, sudah malam, malah bikin orang olahraga sampai ngos-ngosan begini. Sambil mengatur nafas, aku mulai bisa jalan pelan-pelan menuju ke ruang rawat inap papa. Papa dirawat di lantai 3. Dan karena sudah capek sekali, aku memutuskan untuk diam-diam naik lift pasien. Karena kalau naik tangga capek sekali. Dan kalau naik lift tamu mesti jalan lagi. Sedangkan aku sudah loyo sekali. Begitu pintu lift terbuka, betapa kagetnya aku melihat cewek itu lagi di dalam lift dengan mulut yang terbuka lagi. Tapi salah satu sisi mulutnya itu sobek. Jadi aku bisa melihat gigi dalamnya yang berdarah-darah dan lagi-lagi berteriak
sampai membuat telinga sakit sekali. Karena refleks kaget dan takut, akhirnya aku lari menuju tangga dan langsung naik. Tapi karena takut dimarahin lagi, setiap melewati nurse station aku stay cool begitu. Jalan pelan-pelan, terus lari, naik lagi. Sampai akhirnya aku sampai di lantai 3. Rumah sakit ini cukup sepi, apalagi kalau bukan jam besuk. Aku lihat nurse station di lantai 3 juga sepi. Cuma ada satu perawat yang sedang menulis-menulis begitu. Aku langsung menuju kamar rawat inap papa. Keburu ingin cepat ketemu dan pengen segera minta minum karena sudah capek banget lari-larian. Sayang, tidak melihat timbangan. Kalau ada, mungkin pas aku menimbang sudah turun 10 kiloan. Aku masuk ke kamar dan melihat papaku sudah dipasangi alat banyak sekali. Alat untuk mengecek kadar oksigen atau apalah. Terus alat untuk memonitor detak jantung. Infusannya ada 3 kantong. Selang oksigen di hidung. Hancur hatiku melihat kondisi papa. I miss you, Pa. Aku tahu Mama baru selesai menangis waktu aku masuk. Aku sudah mau menangis juga. Tapi aku tahu kalau aku menangis, Mama akan ikut menangis lagi dan aku juga tidak mau Papa sedih melihat kita. Aku mandi dulu ya, Mah. Gerah juga habis perjalanan jauh. Iya, habis itu cari makan sekalian. Setelah mandi, aku gosok gigi. Dan kebiasaanku setelah gosok gigi, aku berkumur dengan obat kumur, biar wangi. Wastafel untuk sikat gigi ada di depan kamar mandi. Di samping wastafel ada jendela gede. Jadi sambil kumur-kumur karena gabut, aku iseng melihat pemandangan kota Semarang dari atas. Jadi aku membuka kordennya. Bukannya pemandangan kota yang kulihat, malah ada si cewek tadi lagi melayang di luar jendela. Dan dari kakinya masih kelihatan ada banyak darah mengucur. Matanya masih melotot. Tidak tahu dia merasa perih atau tidak. Dan mulutnya masih terbuka. Karena kaget, obat kumurnya aku telan. Langsung perih itu tenggorokan menelan obat kumur, mana pakai yang biru tua lagi. Pedes, sepedes-pedesnya. Aku langsung menutup itu korden dan buru-buru mencari air putih. "Kenapa kamu?" tanya Mama. "Nggak apa-apa, Mah. Obat kumurnya ketelen," sambil minum terus. "Alah, kok ya bisa begitu toh? Minum tuh teh, air putih, sirup. Malah minum obat kumur. Namanya nggak sengaja, Mah. Bagaimana? Makan pisang tuh, biar hilang perihnya. Memang bisa. Ya nggak tahu. Mama tidak pernah nelen obat kumur kok. Au ah." Aku masih terkejut dan terheran-heran. Duduk di sofa sambil mengatur nafas. Berharap dia tidak muncul lagi. Kalaupun dia akan muncul lagi, aku sudah bertekad untuk tidak mau kaget. Aku sebenarnya sudah males mau keluar makan, tapi mamaku sudah ngoceh mulu seperti burung kakak tua hinggap di jendela. Mamaku tuh kalau lapar, buset, kalah penyiar radio. Dan karena jam besuk sudah habis, kalaupun order GoFood, kita tetap mesti keluar mengambil makanannya. Jadilah aku mau tidak mau memaksakan kaki melangkah untuk menuju pos security untuk mengambil makanan yang baru dipesan lewat GoFood. Untungnya selama perjalanan menuju ke pos security aku tidak melihat apa-apa. Cuma paling sekelebat lalu lalang. Biasalah, namanya rumah sakit. Wah, aman batinku. Tidak ada si cewek rese itu lagi.
Setelah aku mengambil pesanan GoFood kami dan aku mulai berjalan lagi menuju kamar rawat papa, lagi-lagi dikagetin. Lama-lama jantungan aku ikut dirawat ini gara-gara dikagetin terus. Si cewek itu berdiri di belakang patung tempat pertama kali kami ketemu tadi. Masih dengan pose muka yang sama. Dan masih teriak waktu melihat aku. Karena kesal, aku pun beranikan diri. Kamu, kalau mau ngomong, ngomong baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik-baik, tidak usah ganggu-gangguin aku. Ini kalau sampai gendang telinga pecah, memang kamu bisa bayarin operasinya. Tidak ada jawaban darinya. Cuma di antara suara teriakannya samar-samar, aku bisa mendengar suara tangisan. Masih tidak ada jawaban juga. Wah, benar-benar ini mah. Oke ya, kalau tidak bisa ngomong baik-baik, bodoh amat. Lalu aku cabut. Karena aku baru ingat kalau aku membawa makanan dan mamaku di atas lagi kelaparan sekali. Dan aku tidak mau diomelin. Karena kelamaan, karena kalau mama ngomel lebih ngeri dari setan ini. Selesai makan, aku melihat mamaku sudah ngantuk sekali. Aku pun sebenarnya mengantuk. Cuma tidak mau langsung tidur karena katanya kalau habis makan langsung tidur itu bikin tambah gendut. Sambil menunggu makanannya turun, aku mengajak ngobrol papa. Aku tahu papa pasti bisa mendengar aku ngomong apa walaupun papa belum sadar sepenuhnya. Aku sudah hampir mau menangis, tapi tidak jadi. Karena waktu aku melihat ke depan pintu, tahu kan, pintu kamar rumah sakit pasti ada jendela kecil begitu di pintunya. Ada cewek putih lagi melihatku ke dalam kamar. Karena aku pikir mungkin itu mau besuk papa. Walaupun aneh juga, masa besuk jam 12 malam? Ya masa dikasih masuk juga sama sekuritinya. Jadi aku membuka pintu untuk bertanya. Waktu aku membuka pintunya, tidak ada, kosong. Aku pikir aku halusinasi atau apa. Aku sampai keluar dari kamar untuk memastikan tidak ada orang di situ. Sampai aku balik badan mau masuk, ternyata dia ada di belakangku. Kamu siapa ya? Aku mau bicara. Kali ini baik-baik kok, katanya. Oh, kamu. Oke, bicara saja. Jangan di sini, katanya lagi. Aku pikir mungkin dia mau bicara di dekat kolam ikan, karena kan tadi ketemunya di sana. Aku berjalan mengikutinya dan ternyata benar. Dia mengarahkan ke kolam ikan. Aku duduk, dia juga duduk. Dia diam, aku gregetan. Katanya mau cerita. Kalau diam-diam saja, aku balik sajalah. Aku mati di sini. Aku sakit hati. Nama kamu siapa? Kenapa matinya? Sakit hati kenapa? Gara-gara aku? Tidak kan? Kalau tidak, kenapa gangguin aku terus? Namaku Juwita. Aku tidak sakit hati gara-gara kamu. Aku cuma kaget saja. Kenapa kamu bisa melihat aku tadi? Aku tidak tahu kamu bisa bicara juga sama aku. Maaf ya. Ya, setidaknya nanya kek, apa kek, gimana kek. Kayak tadi itu ganggu tahu. Mbak, ngapain di sini? Malam-malam bicara sendiri. Tiba-tiba suara security mengagetkanku. Oh, itu enggak pak, lagi nelpon. Di dalam tidak ada sinyal. Untung saat itu aku membawa HP. Dan untung gercep pura-pura teleponan. Walah, ya sudah. Mari mbak. Iya pak. Sambil masih sok-sokan menelpon. Oke, lanjut. Gimana? Dulu
Aku menikah dengan anak seorang pengusaha besar dari kota. Tapi karena usaha suamiku di sini, jadi kami tinggal berdua di sini. Awalnya pernikahan kami sempat ditentang oleh keluarganya, yang bagi mereka margaku kasta terbawah dan akan memalukan nama keluarga. Apalagi aku bukan dari keluarga kaya yang bagi mereka tidak layak dijadikan menantu. Tapi karena rasa cinta yang terlalu besar, suamiku nekat menikahiku. Sampai saat aku hamil 8 bulan, keluarga suamiku datang ke sini, membeli rumah di sini dan mengajak aku dan suamiku tinggal bersama mereka dengan alasan supaya cucunya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Aku pikir mereka sudah bisa menerimaku karena perlakuan mereka padaku cukup baik. Sampai saat aku sudah saatnya melahirkan, tiba-tiba mertuaku melarangku ke rumah sakit dan memutuskan untuk memanggil bidan ke rumah. Karena waktu itu aku sudah tidak kuat lagi, aku menuruti apa kata mertuaku dan akhirnya melahirkan di rumah. Setelah bayiku lahir, entah kenapa bayiku langsung dibawa keluar dari kamar. Bahkan plasentanya pun belum dilepaskan. Aku bingung, suamiku pun aku cari tidak ada, karena mungkin saat itu masih dalam perjalanan menuju ke rumah. Aku masih lemas, aku panggil semua orang, tidak ada yang datang. Aku kumpulkan semua tenaga yang aku punya untuk berdiri mencari mereka. Nihil, aku tidak menemukan siapapun, tidak ada satu orang pun di rumah itu. Aku semakin lemas, aku bisa melihat darah yang keluar semakin banyak. Aku bingung dan panik. Aku pun memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Aku keluar dari rumah dan kebetulan ada becak yang lewat. Aku meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit dan aku diantar ke rumah sakit ini. Aku semakin lemas, rasanya dingin sekali dan aku tidak bisa merasakan badanku. Seketika semua rasanya gelap. Saat aku bangun, aku kaget karena badanku ada di atas kasur. Di luar, aku melihat ada suamiku. Aku panggil dia, tapi tidak ada respon. Aku melihat ada juga mertuaku datang dan memeluk suamiku yang menangis. Sejak saat itu, aku sadar aku sudah mati. Juwita menangis sejadi-jadinya. Aku pun yang mendengar ceritanya speechless, tidak tahu mesti ngomong apa. Lalu, anakmu? Aku tidak tahu dia di mana. Aku tidak tahu dia sama siapa. Bahkan aku tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Aku juga tidak tahu dia dikasih nama siapa. Sebenarnya aku curiga sama mertuamu sih. Tapi apa tidak lebih baik kamu ikhlaskan kematianmu? Toh kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Semakin kamu memendam rasa sakit hati itu, semakin sulit kamu nyebrangnya. Apa kamu mau jadi setan gentayangan begini terus? Aku yakin anakmu dimanapun dia berada pasti dia bahagia. Apa salahku sampai diperlakukan begini? Bahkan orang tuaku belum melihat cucunya, tapi sudah dipisahkan seperti ini, kata Juwita lagi. Kamu tidak salah, mereka yang jahat. Tapi kan kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma bisa menunggu biar karma yang membalas perlakuan mereka. Aku yakin pasti ada balasannya. Kita tidak tahu kan sekarang sudah dapat balasannya atau belum. Berharap saja sudah dibalas sama Tuhan. Kamu harus tenang, jangan terjebak di dunia ini. Move on. Juwita tersenyum. Terima kasih ya karena mau mendengarkan ceritaku. Maaf soal kejadian tadi. Aku tidak bermaksud jahil atau iseng. Kalau suatu saat nanti kamu mau cerita, panggil aku saja. Aku pasti datang, katanya.
Iya, terima kasih kembali. Aku balik ya, sudah ngantuk nih. Aku pun pergi meninggalkannya. Sesekali menengok untuk mengecek dia masih ada di sana atau tidak. Ternyata tidak. Semoga kamu tenang di alam sana, Juwita. Ikhlaskanlah. Seminggu kemudian, kondisi papaku semakin drop. Dokter bilang alat-alat ini hanya membantu hidupnya, bukan menyembuhkannya. Papaku kena kanker dan sudah menjalar dari liver sampai ke tulang belakang. Aku dan mama masih berharap ada keajaiban. Tapi ternyata bagi Tuhan, papa sudah harus pulang ke surga. 14 Juli 2019 jam 18:05. Papa menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak dipungkiri betapa hancurnya aku saat itu. Papa pernah janji mau sehat sampai aku nikah nanti. Tapi Tuhan lebih sayang papa. Tuhan mau angkat penyakit papa dan kasih tempat terindah buat papa. Sungguh sangat susah untuk ikhlas. Saat papa dibawa ke ruang jenazah dan mama mengurus surat kematian papa, aku berjalan lemas ke kolam ikan. Aku duduk dan menangis sejadi-jadinya di sana. Aku tidak peduli. Orang lalu lalang bingung melihat ke arahku. Tiba-tiba kepalaku dielus. Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat ada Juwita lagi mengelus-elus kepalaku. Ikhlaskanlah, Vi. Papamu sudah tidak sakit lagi. Itu, papamu sudah bisa senyum, sudah segar bugar. Ikhlaskan dan doakan supaya papamu bisa pergi dengan tenang. Aku melihat ke depan. Di ujung sana, aku melihat papa. Pakai kemeja putih, celana putih, papa kelihatan bahagia sekali. Kelihatan gemuk. Seperti kayak waktu papa masih belum sakit. Papa melambaikan tangannya, seolah memberikan salam perpisahan. Melihat papa, aku makin menangis, dadaku seperti ditusuk pisau. Sakit sekali. Kehilangan papa saat aku belum bisa bikin papa bangga melihat aku jadi orang sukses. Tapi papa sudah happy. Kelihatan dari wajahnya yang begitu ceria. Semua penyakit papa sudah disembuhkan. Papa berhak bahagia. Ikhlaskan, Vi, ikhlaskan. Maafkan kesalahannya, doakan dia, ikhlaskan supaya lapang jalannya. Terima kasih, Juwita. Saat itu aku baru sadar kenapa mengikhlaskan kepergian dirinya sendiri begitu susah. Ternyata memang sesulit itu untuk ikhlas ditinggalkan. Aku yang waktu mengajarkanmu untuk ikhlas, ternyata justru aku yang begitu susah ikhlasnya. Tapi terima kasih untuk ada di sana, Juwita. Sebuah kisah seram yang terjadi di salah satu rumah sakit di kota Cirebon, berjudul asli Jaluk Batur, yang artinya minta teman, dari akun Twitter Restu Wira Atmaja. Pengalaman horor, mistis, dan penuh misteri terjadi. Kalau kalian benar-benar pemberani, Mimin akan membawakannya buat kalian semua. Semoga kalian kuat menahan takut, kuat menahan bulu kuduk yang akan terus merinding. Langsung saja, buah salak dimakan ubur-ubur. Selamat menyimak, semoga kalian terhibur.
Cirebon 2004. Bu Iroh, anakmu tabrakan, teriak salah satu warga yang berlari ke arah rumah Bu Iroh. Bu Iroh adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Suaminya merupakan seorang tukang bangunan. Keduanya memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Usep, anak kedua bernama Cici, dan anak ketiga bernama Aji. Usep merupakan anak yang bergadulan, badek, tidak nurut, dan suka melawan. Cici lebih ke pendiam. Dia satu-satunya anak perempuan dari keluarga ini. Sedangkan Aji, ia anak yang usil dan periang. Saat itu Bu Iroh sedang memasak, sedangkan suaminya yang bernama Pak Sulis sedang bekerja. Bu Iroh, anakmu tabrakan di daerah Kecapi. Daerah Kecapi adalah daerah berlalu lalangnya banyak kendaraan yang mengarah ke Pantura. Astagfirullah, beneran Bu? Bu Iroh langsung menangis mendengar berita menyakitkan itu. Iya Bu, sana dilihat, Usep dibawa di rumah sakit, teriak warga itu. Bu Iroh segera mempersiapkan diri untuk melihat kondisi anaknya yang bernama Usep. Kala itu, anak terakhirnya yang bernama Aji ikut menuju ke rumah sakit. Usep dikabarkan tertabrak motor saat dia sedang melihat layangan yang tengah putus. Kabar buruknya, tangan dan kaki kiri Usep patah karena kejadian itu. Sesampainya di rumah sakit, Bu Iroh langsung mencari ruangan anaknya. Ia pun segera ditunjukkan oleh suster di sana untuk menuju ke ruangan IGD. Bu, ibu itu siapa? Tanya Aji. Apa dek? Ibu lagi khawatir sama keadaan kakak. Kamu lihat siapa? Tanya Bu Iroh. Suster itu mendengar ucapan Aji. Bapak-bapak berperut besar itu melambai-lambaikan tangan ke Aji, Bu, ucap Aji. Suster itu terkejut. Sudah, kamu tidak usah banyak ngomong. Kita ke ruangan kakak dulu, ucap Bu Iroh. Suster itu agak merinding mendengar ucapan anak kecil yang bernama Aji itu. Akhirnya mereka sampai di tempat Usep. Kondisi Usep sungguh sangat memprihatinkan. Bu Iroh yang melihat Usep yang dilapisi banyak perban langsung menangis. Bukan hanya itu, kaki dan tangan kiri Usep juga diberi gip karena terdapat patah tulang di sana. Suster itu masih penasaran dengan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu barusan. Bagaimana anak ini bisa tahu, sedangkan bapak-bapak yang dimaksud baru saja meninggal dunia. Keadaan rumah sakit kala itu banyak sekali pasien. Hal ini membuat seluruh tenaga medis kewalahan. Rival, mau kemana? Tanya Tina. Saya mau ke ruangan pasien yang baru kecelakaan itu. Kenapa memangnya? Tanya Rival. Oh, enggak. Soalnya ada yang saya pikirkan tentang pasien itu. Rival yang sedang membereskan alat-alat medis langsung terdiam. Ia pun duduk di dekat Tina yang sedang dalam keadaan gundah. Kamu percaya kan? Kita ini memiliki kepercayaan terhadap orang-orang yang baru saja meninggal, ucap Tina. Kepercayaan Cirebon? Tanya Rival. Orang tuaku bilang, jika ada salah satu orang yang melihat arwah tepat di saat hari itu meninggal, maka ia akan meminta teman. Jelas Tina. Meminta teman? Maksudnya bagaimana? Rival masih belum paham apa yang Tina maksud. Iya, arwah itu meminta teman. Jelas Tina. Rival langsung beranjak bangkit dan mengemasi alat-alat medis. Kamu tidak percaya? Tanya Tina. Rival membalikkan badan dan langsung berkata, tidak, saya tidak percaya, itu tahayul, ledek Rival. Tina membalasnya dengan wajah kesal. Di ruangan Usep. Aduh nak, kamu tuh ada-ada saja. Ngapain coba cari-cari layangan sampai ke situ? Tanya Bu Iroh. Iya mah, maafkan Usep, ucap Usep.
Pak Sulis baru datang dan langsung terkejut melihat Usep yang dipenuhi perban dan gip di kaki serta tangan sebelah kiri. "Pak, itu lihat," ucap Bu Iroh. Namanya juga anak laki-laki. Besok-besok sih jangan sampai lehernya yang dikasih gip. Bu Iroh langsung memukul punggung Pak Sulis yang suka bercanda. Usep tersenyum melihat keluarganya yang benar-benar mengkhawatirkannya. "Aji mana?" tanya Pak Sulis. "Loh, tadi ada di sini," ucap Bu Iroh. Aji yang tadinya berada di dekat Bu Iroh tiba-tiba menghilang. "Lah, ini tidak ada orangnya," ucap Pak Sulis. Sementara itu, Aji sedang berdiri di luar pintu ruangan. Ia sedang berbicara kepada seseorang yang tidak tampak. "Kamu di mana rumahnya?" tanya Aji. Aji yang memiliki kelebihan bisa melihat arwah-arwah yang sudah meninggal, tidak menyadari bahwa yang dia ajak bicara adalah korban dari kecelakaan. "Oh, kamu habis jatuh ya? Kok banyak lukanya?" tanya Aji. Pak Sulis pun mendengar suara Aji. Ia langsung bergegas mencari Aji. Nak, Aji?" tanya Pak Sulis. Aji kembali mengajukan pertanyaan. "Mama kamu mana?" tanya Aji. Secara kebetulan rival melihat Aji yang sedang berbicara sendiri. "Dek, ngobrol sama siapa?" tanya Aji. Aji terdiam. Ia pun kembali bertanya. "Kamu takut sama om ini?" tanya Aji sambil menatap rival. "Hah? Takut? Kamu ngomong sama siapa, Dek?" tanya rival lagi. Aji kembali bertanya. "Kamu mau kemana? Di sini saja, temenin aku," pinta Aji. Pak Sulis yang tahu Aji sedang berada di luar langsung menemukan Aji yang sedang berdiri. "Nak, lagi ngapain? Maaf mas, anak saya mengganggu jalan ya," ucap Pak Sulis saat melihat rival yang akan memasuki ruangan Usep. Enggak apa-apa pak, kebetulan saya baru sampai. Tapi ini anak bapak kan?" tanya rival. "Iya, benar." Aji langsung masuk ke dalam ruangan itu. "Oh iya mas, silahkan masuk," ucap Pak Sulis. Rival kebingungan dan merasa aneh dengan anak kecil yang bernama Aji itu. Ia pun segera meninggalkan keraguannya itu agar bisa fokus kembali bekerja. Di dalam ruangan itu terdapat lebih 4 pasien yang hanya dibatasi dengan tirai agar tidak memasuki pasien lainnya. "Adik, namanya siapa?" tanya rival kepada Usep. "Nama saya Usep," jawab Usep. "Oh, Usep, lagi-lagi nurut sama mama dan bapak ya. Kasian kan, mereka jadi sedih." Kelebihan dari rumah sakit ini adalah mereka memiliki tenaga medis yang humble. Jadi ketika ada pasien yang masih anak-anak, mereka bisa memberikan perhatian besar agar bisa mengikuti semua yang dilakukan oleh petugas medis. Usep disuntik untuk merendahkan rasa sakitnya. Seusai itu, rival meminta kepada orang tua Usep agar menjaga Usep karena Usep sendiri akan menjalani perawatan yang cukup panjang. Rival meminta izin pamit karena sudah selesai tugasnya. Ketika dirinya akan pergi, tiba-tiba Aji sedang menghalanginya. "Kenapa, Dek?" tanya rival. "Om tidak boleh keluar," teriak Aji. Pak Sulis langsung menghentikan Aji yang sedang menghalangi jalan rival. "Maaf ya mas." Rival langsung berjalan melewati Aji dan Pak Sulis. Hari itu rival merasakan sedikit keanehan yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tina. Di malam hari, Usep dijaga oleh Pak Sulis. Bu Iroh dan yang lainnya pulang terlebih dahulu. Saat dimana Pak Sulis ingin mencari makan, ia melewati kamar mayat. Pak Sulis melihat seorang wanita sedang terduduk sambil menangis. Astagfirullah, Pak Sulis tahu
jika wanita itu adalah arwah dari pasien rumah sakit yang baru saja meninggal. Pak Sulis pun mencari jalan lain agar tidak melewati kamar mayat itu. Namun, begitu mengganti arah jalan, terdengarlah suara yang menakutkan. "Pak, tolong saya." Pak Sulis langsung berhenti. Bulu kuduknya langsung merinding dan tidak berani menatap ke arah belakang. "Alam kita sudah berbeda. Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak mengganggu kamu," ucap Pak Sulis. "Anakmu," wanita itu seperti mengancam Pak Sulis. "Ada apa dengan anakku?" tanya Pak Sulis. Wanita itu hanya tertawa kecil. Pak Sulis langsung membalikkan badan dan wanita itu langsung menghilang dengan sekejap. "Ya Allah, lindungilah hamba," ucap Pak Sulis. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari makan. Sementara itu, di ruangan tenaga medis, "Rival, mau balik kapan?" tanya Tina. "Sekarang mau balik? Bareng ya?" "Alah, mau apa? Memang tidak bawa motor. Malam ini merinding sekali. Perasaan kamu kali saja." Rival juga merasakan hal yang sama, tapi ia lebih memilih untuk menyembunyikannya. "Ayo Val, sumpah, semenjak anak kecil itu melihat arwah bapak-bapak yang sudah meninggal, aku jadi kepikiran," ucap Tina. "Ya sudah, ayo cepetan," ucap Rival. Tina pun segera bergegas membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Setelah usai, mereka pun berjalan melewati koridor rumah sakit yang sedikit gelap. "Val, aku takut," ucap Tina. "Alah, kayak baru pertama kali saja kerja di rumah sakit. Kan memang ini tempatnya setan," ucap Rival. Gak boleh ngomong gitu, Pak Mali. Ya kamu sih, aneh." Ketika mereka berjalan, Tina tiba-tiba merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. "Val, ada yang ngikutin aku dari belakang," ucap Tina. "Hah? Perasaan kamu aja kali?" tanya Rival. "Seriusan?" Tina terhenti sejenak sambil melihat-lihat bagian belakang. "Val, tungguin," teriak Tina. Ketika mereka sampai di sebuah kamar mayat, Rival mendengar suara wanita persis ketika Pak Sulis melewatinya juga. "Tolong aku." Rival langsung terhenti. Tina menabrak pundak Rival yang tiba-tiba terhenti tanpa sebab. "Kamu dengar sesuatu tidak?" "Suara apa?" tanya Tina. Rival mencoba fokus untuk menangkap kembali suara minta tolong. "Tolong aku." Suara itu kembali terdengar. Rival langsung mencari arah suara itu. "Kamu beneran tidak dengar?" tanya Rival. Tiba-tiba gagang pintu kamar mayat bergerak-gerak. Val, itu apa?" tanya Tina. Rival terkejut ketika gagang pintu kamar mayat itu bergerak-gerak seperti ada yang menggerakkannya. Tin, ayo, jangan lewat sini," ucap Rival. Tina dan Rival pun segera lari lalu mencari jalan lain untuk bisa keluar dari rumah sakit. Di hari berikutnya, giliran Usep mengalami hal yang mengerikan. Tepatnya saat dia sedang tertidur, dia mendengar suara anak kecil dari bawah hospital bed. Usep mengira itu adalah suara Aji yang sedang bermain-main. Namun dia baru menyadari bahwa Aji belum menjenguknya. Dengan seksama, Usep mendengarkan pembicaraan anak kecil yang berada di bawah hospital bed tersebut. Suaranya tidak jelas dan hanya terdengar tawaan seperti sedang menertawakan sesuatu. "Di bawah siapa ya?" tanya Usep sambil menekan selimut yang ia kenakan. Suara tawa anak kecil itu terhenti. Usep mulai curiga karena ia belum melihat lalu lalang para petugas medis yang biasa mengantarkan makanan di pagi hari. "Aji?" tanya Usep yang hanya asal ucap. Usep pun memberanikan diri untuk menengok ke arah bawah walau agak sedikit kesulitan.
ketika Usep berhasil melihat ke bawah hospital bed. Ia terkejut ketika melihat 3 orang anak kecil dengan telinga panjang dan mata yang belo sedang menatapnya secara bersamaan. Usep pun berteriak. Ketiga sosok itu tertawa dan berlari ke arah pasien di sebelahnya. Memang tidak dipungkiri bahwa rumah sakit ini memiliki banyak sekali penghuni yang setidaknya bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Semenjak kejadian itu, keadaan Usep kurang membaik. Tubuhnya mulai sedikit demam. Dokter bilang bahwa Usep sedang mengalami demam tifoid. Demam tifoid bisa disebabkan oleh makanan kontak langsung dengan orang-orang sekitar, juga bisa karena kelelahan. Dokter menyarankan kepada keluarga Usep untuk menjaganya selama 24 jam. Padahal saat itu Pak Sulis berada di rumah sakit. Namun dia memang sedang ada keperluan sebentar dan melihat kondisi Usep yang sedang tertidur, jadi dia meninggalkan si Usep sendirian. Sore harinya, Aji mulai datang bersama dengan Cici dan Bu Iroh. Kedatangan Aji membuat Usep tersenyum, karena adiknya yang paling bungsu ini sangat dekat kepadanya. Namun sebelum Aji mendekati Usep, Aji langsung menengok ke bawah dan berkata, "Kamu ngapain di bawah?" tanya Aji. Pak Sulis dan lainnya langsung terkejut mendengar Aji berkata demikian kepada sesuatu yang tidak tampak di bawah hospital bed. "Nak, lagi ngomong sama siapa?" tanya Pak Sulis. "Sama si buta," jawab Aji. Pak Sulis tahu yang dimaksud oleh Aji adalah Tuyul. Ia pun menyuruh Aji untuk membawa si buta itu keluar dari kamar Usep. Aji meminta kepada ketiga sosok itu untuk meninggalkan kamar kakaknya. Ia pun memaksa, menyeret-nyeret ketiganya. "Ayo keluar," ucap Aji. Bu Iroh khawatir dengan Aji yang bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. Namun Pak Sulis menyuruh kepada Bu Iroh untuk tetap tenang agar Aji bisa mengusir 3 botak yang dimaksud oleh Aji tersebut. Pak Sulis dan Bu Iroh pun membiarkan Aji untuk membawa ketiga sosok itu keluar jauh-jauh dari kamarnya. "Pak," ucap Usep. "Iya, kenapa nak?" tanya Pak Sulis. "Tadi Usep lihat tuyul di bawah ini," ucap Usep. Pak Sulis tidak heran jika kedatangan Aji di sini bisa mengundang sosok-sosok lain untuk mengetahui dirinya secara langsung. "Ya sudah, nggak apa-apa, sudah diusir sama adik kamu," ucap Pak Sulis. "Tapi Usep takut, Pak," pinta Usep. "Kamu mau pindah kamar?" tanya Pak Sulis. "Pak, kan bayar lagi kalau pindah," ucap Bu Iroh. "Tidak usah pindah, Pak, tapi temenin Usep di sini. Usep takut sendirian," ucap Usep. Aji pun kembali ke kamar dan melihat wajah kakaknya seperti orang ketakutan. "Kenapa, A?" tanya Aji. "Tadi teman-teman kamu ganggu A Usep. Kamu usir kemana teman-teman kamu?" tanya Pak Sulis. "Ke depan, Pak," ucap Aji. "Mereka bakal ganggu lagi enggak?" tanya Pak Sulis. Aji hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tempat ini memang banyak penghuninya. Aji sendiri bisa melihat secara langsung karena portal gaibnya masih terbuka lebar. Tiba-tiba Aji merasakan ketakutan. Ia pun segera berlindung ke bawah hospital bed. "Aji, kenapa?" tanya Bu Iroh. Tina dan Rival memasuki ruangan Usep. Mereka berdua berniat untuk memeriksa kondisi Usep. "Loh, adikmu tidak dibawa, Bu?" tanya Tina kepada Bu Iroh. "Ada tuh, lagi ngumpet di bawah," ucap Bu Iroh. Tina mulai curiga. Mengapa anak kecil itu bersembunyi di bawah hospital bed? Ketika Tina menengok ke bawah hospital bed, ia terkejut melihat Aji yang sedang menutup mata. Adik kenapa nutupin mata?" tanya Tina. "Pergi, sana pergi,"
teriak Aji. Adiknya kenapa ya Bu, Pak? Tanya Tina. Tidak tahu Sus, tiba-tiba saja dia sembunyi di bawah. Aji pun perlahan membuka jari jemarinya dan melihat suster itu secara perlahan. Ikut saya yuk, ucap sosok yang berada di samping Tina. Tidak mau, teriak Aji. Adik kenapa? Tanya Tina. Ada setan, teriak Aji. Setan? Tanya Tina. Tina menengok ke arah kanan kiri sekitaran, namun ia tidak merasakan apapun. Bu, ambil Aji, bawa Aji keluar, pinta Pak Sulis. Bu Iroh pun mengambil Aji yang masih bersembunyi di bawah hospital bed, lalu membawanya keluar dari ruangan. Rival yang memperhatikan kejadian itu hanya terdiam. Ia pun melihat wajah Tina yang sedikit tegang di saat kata setan itu disebutkan ke arah Tina. Pak, kami izin memeriksa Usep dulu ya, pinta Rival. Silahkan Mas. Pak Sulis dan Cici keluar sebentar karena Usep akan diperiksa oleh Rival dan Tina. 15 menit berlalu. Mereka berdua keluar dari ruangan Usep. Sudah selesai Pak, ucap Rival. Terima kasih Mas. Oh iya, mengenai demamnya sendiri, sampai kapan ya sembuhnya? Tanya Pak Sulis. Kemungkinan besok juga selesai Pak, ucap Rival. Alhamdulillah. Jadi ini hanya demam biasa ya? Tanya Pak Sulis. Usep hanya butuh pendamping saja Pak. Oh iya, mengenai anak Bapak yang bernama Aji, apakah dia memiliki kemampuan khusus? Tanya Rival. Iya, dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau begitu, saya mohon kenyamanannya untuk memperhatikan anak Bapak. Sejujurnya, kemarin kita mendapat gangguan luar biasa Pak, ucap Rival. Gangguan bagaimana Mas? Tanya Pak Sulis. Rival menatap Tina dalam-dalam. Sosok itu mengikuti kami. Sosok? Maksudnya Mas? Tanya Pak Sulis. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang baru saja meninggal. Katanya ia meninggal sesaat setelah melahirkan. Lalu sosok itu masih menghantui rumah sakit ini, ucap Rival. Astagfirullah, ini serius? Tanya Pak Sulis. Kenapa memangnya Pak? Tanya Tina. Biasanya jika meninggal di hari-hari tertentu, ia akan meminta teman. Dalam istilah Cirebon dikenal dengan nama jaluk batur, minta teman. Jelas Pak Sulis. Bapak tahu mengenai jaluk batur? Tanya Tina. Saya tahu tentang itu. Rival mulai merasakan hawa merinding. Begini Pak, kalau boleh tahu, apakah anak Bapak bisa menunjukkan sesuatu apa yang diminta oleh sosok itu? Tanya Rival. Begini Mas, sulit untuk menjelaskan perihal ini, karena ini menyangkut sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Maksud Bapak? Tanya Vina. Ada berapa pasien di ruangan ini? Tanya Pak Sulis. Berkisar 5, 2 kritis, sisanya dalam masa pemulihan, jelas Rival. Di antara 2 orang itu kemungkinan akan menemani sosok yang dimaksud. Berarti sosok itu akan terus mengganggu ya Pak, sampai dia mendapatkan teman? Tanya Rival. Benar, ini memang antara percaya dan tidak percaya. Karena itu saya meminta kepada Masnya, apakah anak saya termasuk dalam kategori kritis? Tanya Pak Sulis. Tidak Pak, alhamdulillah. Apakah ada saran lain Pak? Kita juga bingung. Dalam dunia medis seperti ini, kita memang tidak bisa memfanakan hal-hal bersikap mistis, namun tetap mengedepankan rasional. Jelas Rival. Bekerja sesuai kemampuan Mas. Kita berdoa saja, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Malam harinya
keluarga Pak Sulis berkumpul. Di situ mereka mulai membacakan Al-Quran untuk kesembuhan Usep. Sedangkan pasien yang bersebelahan dengan Usep sendiri dalam keadaan sakaratul maut. "Pak, Usep bisa sembuh kan?" tanya Usep. "Insya Allah kamu sembuh nak," senyum Pak Sulis. Beberapa dokter berdatangan. Keadaan semakin panik, manakala keluarga dari pasien yang sedang sakaratul maut menangis-nangis. "Bu, ajak Cici sama Aji keluar. Bapak temenin Usep di sini," jelas Pak Sulis. "Iya Pak." Bu Iroh pun mengajak Cici dan Aji keluar untuk membeli makanan. Namun ketika mereka baru saja keluar ruangan, Aji langsung bersembunyi di belakang Bu Iroh. "Kenapa nak?" tanya Bu Iroh. "Ada setan," jelas Aji. "Hah?" ucap Bu Iroh lagi. Cici tiba-tiba berteriak saat melihat sosok wanita sedang melayang mendekatinya. Bu Iroh mengeluarkan tasbihnya dan membacakan kalimat thayyibah sebagai pelindung diri. Bu Iroh memang tidak bisa melihat. Namun dengan mengetahui ekspresi kedua anaknya yang ketakutan, Bu Iroh yakin bahwa sosok itu memang ada dan kerap mengganggu anak-anaknya. Hawa merinding langsung dirasakan oleh Bu Iroh. Bau melati yang menyerbak membuat tubuhnya sedikit bergetar. Sosok itu baru saja melewati mereka bertiga. "Bu, setannya menembus tembok," ucap Aji. Bu Iroh masih terdiam. Hatinya masih belum tenang. Ia takut kalau sosok itu mengganggu anak sulungnya, yaitu Usep. "Nak, sini, lihat ibu. Kalian baca la ilaha illallah ya sebanyak-banyaknya. Tujuannya biar setan itu tidak ganggu kamu," ucap Bu Iroh. "Iya Bu." Bu Iroh memeluk mereka berdua. Sedangkan di dalam ruangan, Pak Sulis masih membacakan surat-surat pendek untuk melindungi dirinya juga putranya dari gangguan setan yang dimaksud. Terdengar dengan jelas suara serak pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pak Sulis memegangi kedua tangan anaknya. "Nak, baca la ilaha illallah yang banyak," ucap Pak Sulis. "Iya Pak." Yang lebih mengerikannya lagi, di saat sakaratul maut berlangsung, suasana ruangan menjadi sangat panas. Beberapa kali juga terdengar suara aneh yang memekik seperti kesakitan. Suara langkah para perawat yang mundar-mandir mengambil alat-alat medis membuat hati Pak Sulis tidak bisa tenang. Setengah jam berlangsung. Saat dimana suhu ruangan kembali normal, suasana ruangan menjadi haru. Kini suara tangis memenuhi ruangan. Pasien yang sedang sakaratul maut itu baru saja meninggal dunia. Pak Sulis keluar sebentar melihat keadaan dan menemukan rival yang sedang terduduk di lantai. "Mas, ada apa?" tanya Pak Sulis. Air mata rival terjatuh perlahan. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga pasien itu. Beberapa saat kemudian, pasien yang baru saja meninggal itu dibawa ke ruang mayat. Kini Pak Sulis hanya bisa menunggu apa yang selanjutnya akan terjadi. Bu Iroh juga berkeinginan untuk menginap bersama dengan Aji dan Cici untuk menjaga Usep yang masih terbaring di rumah sakit. Namun lain halnya dengan rival dan Tina. Keduanya masih merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat mereka berdua takut namun belum bisa dilepaskan. Di rumah sakit jam 11 malam. "Kamu mau pulang sekarang?" tanya rival. "Nanti Val, kamu duluan saja." "Yakin berani? Baru ada yang meninggal loh. Yang penting sudah ada temannya." "Maksud kamu?" tanya rival. "Dia sudah ada yang nemenin," jawab Tina. Rival pun masih belum paham dengan apa yang diucapkan oleh Tina kepadanya. Dia pun segera mungkin untuk meninggalkan Tina. Kali ini dia kembali menguji nyalinya.
Rival mencoba untuk memberanikan diri melewati ruang mayat. Alhasil, langkahnya sedikit agak cepat. Bukan hanya itu, ia juga membaca bacaan yang mudah diucapkan untuk pelindung diri. Alhamdulillah, untung selamat melewati kamar mayat. Dikira ada apaan, ucap Rival. Namun, baru saja ia mengatakan hal itu, ia merasakan hawa merinding dari arah belakang. "Mas," ucap seseorang dengan nada berat. Rival menengok ke arah belakang secara perlahan. Ia tahu suara itu mirip seorang pasien yang baru saja ia tangani bersama dengan beberapa dokter. "Itu adalah suara mau kemana, Mas?" tanya sosok bapak-bapak dengan darah yang memenuhi wajahnya. Kali ini bapak-bapak itu tidak berdiri sendiri. Ada 3 sosok anak kecil berkepala pelontos, wanita berbaju putih dengan rambut panjangnya, serta sosok bapak-bapak berperut besar. Cerita horor tentang rumah sakit. Bagaimana? Suka atau tidak? Karena kali ini Mimin akan membawakannya buat kalian semua. Sebuah kisah horor rumah sakit angker dari akun Twitter @dioseta. Berjudul asli 3 Malam di Rumah Sakit. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu, langsung saja pejamkan mata, tajamkan telinga, dan siap-siap. Setelah hitungan ketiga, selamat menyimak dan semoga terhibur. 1, 2, 3. Terminal yang turun pati, teriakan kernek bus membangunkanku yang sudah terlelap sepanjang perjalanan dari Bandung ke sebuah kota di Jawa Tengah. "Pati bang," teriakku memberi isyarat kepada kernek bus dan mempersiapkan barang bawaanku. Bukannya tanpa alasan, aku melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke kota kecil di Jawa Tengah ini. Sebuah kabar dari temanku yang sudah lama dirawat di rumah sakit membuatku menyempatkan diri untuk menjenguknya. Menjelang malam, bis antar kota yang kunaiki segera menurunkanku di sebuah terminal dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Wajar saja, bis yang kunaiki tersebut adalah bis jurusan ke Jawa Timur. Mereka masih harus mengejar trayek mereka untuk sampai di tujuannya sebelum subuh. Sesampainya di terminal, aku mencoba menelpon temanku, Ardi. Sayangnya tidak ada jawaban. Mungkin saja kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuknya mengangkat teleponku. Untung saja sebelumnya Ardi sudah memberitahu ancer-ancer kendaraan umum yang harus kunaiki untuk menuju rumah sakit tempatnya dirawat. "Mas, lewat rumah sakit kan?" tanyaku pada salah seorang supir angkot yang ngetem di terminal. "Rumah sakit mana, Mas?" supir itu berbalik bertanya kepadaku. Aku kembali mencoba membuka pesan yang dikirimkan oleh Ardi. Namun yang tertulis hanya arah ke rumah sakitnya saja. Sepertinya dia lupa menuliskan nama rumah sakit tempatnya dirawat. "Pokoknya rumah sakit yang dilewati angkutan umum ini, Mas. Nanti saya kasih tahu kalau sudah sampai," jawabku dengan percaya diri. Setelah penuh, mobil angkutan umum yang sedari tadi ngetem berangkat meninggalkan terminal. Aku memperhatikan satu persatu bangunan di jalan yang dilewati agar tujuanku tidak terlewat. Sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah sakit yang cukup besar dari kejauhan. Mas, stop sini, Mas," ucapku menghentikan angkutan umum yang kunaiki.
"Loh, Mas, beneran di sini?" tanya supir angkutan umum itu. Namun aku tidak mengerti maksudnya. "Maaf Mas, saya orang Bandung, tidak mengerti bahasa Jawa. Ini ongkosnya Mas, nuhun." Balasku sambil segera meninggalkan angkutan umum itu dengan membawa semua bawaanku. Aku berjalan sedikit hingga tepat berada di sebuah bangunan rumah sakit yang cukup kuno. Payah si Ardi, kenapa tidak pilih rumah sakit yang bagusan, pikirku. Suasana sepi sangat terasa di luar rumah sakit. Terlihat dari jauh penerangan di bangunan itu sangat tidak memadai. Sebenarnya aku ragu untuk masuk. Namun karena sudah terlanjur sampai ke sini, aku memutuskan untuk melanjutkan. Lorong rumah sakit terlihat begitu sepi, seperti tidak ada pasien atau petugas. Langkah kakiku terhenti di hadapan meja resepsionis yang cukup tinggi. "Punten, permisi," teriakku mencari petugas yang seharusnya berada di sana. "Permisi." Berkali-kali aku berteriak, namun tidak ada seorang pun yang menghampiriku. Aku menunggu sambil memperhatikan sekitar. Perlahan aku tersadar. Tidak ada satupun lampu di ruangan ini yang menyala. Semua penerangan berasal dari lampu luar yang masuk melalui jendela. Seketika aku merasa ada yang tidak wajar. Udara dingin mulai merasuk ke tubuhku dan membuat bulu kuduku merinding. Segera aku mengangkat barang-barang bawaanku dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. "Selamat malam Mas, ada yang bisa saya bantu?" Belum sempat melangkah, muncul seorang perawat rumah sakit berdiri tepat di belakangku saat aku menoleh. Iya suster, saya mau menjenguk teman saya," ucapku padanya. Suster itu berjalan ke belakang meja seolah siap melayaniku. "Nama temannya siapa? Biar saya cek," tanya suster itu. "Ardi, nama teman saya Ardi sus," ucapku. "Tidak ada yang namanya Ardi yang dirawat di sini Mas, mohon maaf," jawabnya tanpa mencoba mengecek berkas apapun. "Lah, tidak mungkin sus, dia bilang ke saya dia dirawat di sini," protesku yang merasa kecewa pada pelayanan suster itu. Ia bahkan tidak memastikan namanya di berkas rumah sakit itu. "Tidak ada pasien yang namanya Ardi," jawab suster itu sekali lagi dengan mukanya yang jutek. "Ini loh sus, Ardi yang ini." Aku memaksa suster itu melihat foto Ardi yang terdapat di handphoneku. Suster itu hanya melihat dan masih kukuh dengan yang ia sampaikan. "Oh, Mas Ardi yang itu. Dia dirawat di ruangan melati Mas. Ayo, saya antar." Tiba-tiba salah seorang suster muncul dari belakangku. Suster yang satu ini terlihat lebih ramah. Kami berjalan menuju ruangan melati dengan melewati lorong rumah sakit yang lebih gelap, dengan meninggalkan suster jutek itu yang masih memusatkan tatapannya kepadaku. "Sus, mati lampu ya? Kok gelap-gelapan begini?" tanyaku yang bingung dengan minimnya lampu yang menyala di rumah sakit ini. "Iya Mas, efisiensi," jawabnya. Dari lorong rumah sakit, aku melihat beberapa kamar yang terbuka. Walaupun dari luar terlihat sepi, tapi ternyata di kamar-kamarnya terdapat banyak pasien yang menurutku cukup aneh. Salah satu yang menarik perhatianku adalah pasien wanita kurus berambut panjang. Bukannya tidur di ranjang pasien, ia malah merayap di lantai dengan rambut panjangnya yang acak-acakan dan baju pasien yang telah terkena noda darah. Ketika matanya melirik ke arahku, aku segera mempercepat langkahku agar tidak terlihat sedang memperhatikannya. Tidak hanya itu, lain dengan kamar sebelumnya yang sepi. Kamar berikutnya tertutup namun terdengar suara ramai seperti pintu yang tertubruk berkali-kali.
Sekilas dari celah kaca ruangan tersebut terlihat pasien itu melompat-lompat menubrukkan dirinya ke pintu. "Nah, di sini Mas ruangan Melati. Teman Masnya dirawat di sana. Saya lanjut dulu ya," ucap perawat itu yang segera meninggalkanku. "Permisi," ucapku sambil membuka pintu ruangan itu. Namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya 2 buah kasur pasien tanpa ada yang meniduri. "Sus, kok kosong ya ruangannya?" tanyaku pada perawat tadi yang ternyata sudah tidak terlihat dari pandanganku. Aku mencoba masuk ke ruangan itu dan mencari tahu. "Ardi, Ardi," aku memanggil temanku yang menurut informasi itu ada di sana. Tiba-tiba suara pintu dari kamar mandi terbuka. Dan dari sana terlihat sesosok manusia yang mirip dengan yang kutunjukkan pada perawat di depan tadi. Bener, dirawat di sini kamu. Kirain aku nyasar," ucapku yang sudah merasa lega melihat temanku berada di sana. "Iya, gimana perjalanan? Lancar?" tanyanya sambil kembali ke ranjang. "Lancar. Kamu gimana? Sudah baikan?" jawabku sambil menanyakan keadaannya juga. "Sudah lumayan. Terima kasih sudah jauh-jauh ke sini," jawab Ardi. "Santai saja. Maaf baru bisa jenguk." "Itu kasur sebelah. Ada yang nempatin enggak?" tanyaku yang berharap bisa menumpang tidur di kasur sebelah. "Ada. Biasanya pasiennya baru kembali ke kamar nanti malam," jawabnya dengan suara yang semakin lemas. "Ya sudah, kamu istirahat. Aku numpang gelar tikar di sini ya." Ardi hanya membalas dengan mengangguk. Melihat Ardi dengan wajah yang pucat, aku tidak lagi mengganggunya. Segera aku membereskan barang-barangku dan bersiap untuk istirahat juga, tepat di sebelah kasur Ardi. Aku menggelar tikar yang berbatasan langsung dengan gorden yang menjadi pembatas dengan kasur sebelah. Tidak lama setelahnya, rasa lelahku membuatku semakin mudah untuk tertidur. Sayup-sayup terdengar langkah kaki dari luar ruangan. Suara pintu dibuka menyusul setelahnya. Aku tetap nyaman dengan tidurku dan berpikir itu adalah pasien sebelah yang sudah kembali. Dan benar, suara kasur yang diisi oleh seseorang terdengar di sebelahku. Ketika hari semakin malam, tidurku terganggu dengan suara dari kasur sebelah yang terdengar serak. Suara itu terdengar makin sering dengan diselingi tawa-tawa kecil. Aku yang merasa terganggu segera memaksa untuk membuka mata dan memeriksa asal suara itu. Sayangnya hal itu membuatku segera menyesal. Tepat di hadapanku, di kolong kasur Ardi, sesosok makhluk terbungkus kain kafan dengan gumpalan kapas yang menutup hidungnya, menatap ke arahku dengan kulit yang sudah membusuk. Pocong Ardi, pocong, ucapku yang segera berdiri menghampiri Ardi. Namun sekali lagi Ardi tidak terlihat di tempat tidurnya. Aku yang panik segera mencari keberadaan Ardi dengan menyibakkan gorden pasien sebelah. Namun bukan Ardi yang kutemukan, melainkan sesosok makhluk kerdil meringkuk dengan bisul di seluruh tubuhnya sedang mengunyah sesuatu yang berbentuk seperti ayam hidup dengan darah yang berceceran. "Tolong Ardi, tolong!" teriakku yang bersiap berlari keluar, namun tertahan oleh suara dari belakangku. "Apaan sih? Masih mengantuk nih?" Tiba-tiba suara Ardi terdengar tepat di tempat tidurnya yang sebelumnya kosong. "Lah, tadi kamu kemana? Itu ada pocong di kolong. Ada setan juga di kasur sebelah," teriakku masih panik. "Pocong mana? Gak ada tuh," balas Ardi yang segera mengecek kolong kasurnya
dan memang tidak ada apa-apa di sana. "Mimpi kali, sudah tidur lagi, ngantuk nih," jawab Ardi yang segera kembali tidur. Sekali lagi aku mengecek kasur sebelah dan memang tidak ada apapun di sana. Dengan jantung yang masih berdegup, aku memaksakan diri untuk tertidur lagi. Pagi mulai datang. Matahari masuk melalui jendela menerangi seluruh ruangan. Namun, sepertinya aku bangun kesiangan. Ardi tidak ada di kasurnya. Mungkin saja ia sedang jadwal check up atau melakukan pemeriksaan. Setelah menunggu cukup lama, aku memutuskan meninggalkan Ardi untuk mencari makan di luar. Berbeda dengan semalam, rupanya rumah sakit ini cukup terang di siang hari. Namun tetap saja sepi. Mungkin memang tenaga medis di sini banyak diperbantukan di rumah sakit lain yang sedang membutuhkan bantuan tenaga untuk menanggulangi pandemi. Kota Pati memang cukup kecil. Aku berkeliling menghabiskan waktu sebelum berencana kembali ke rumah sakit. Cukup lama waktuku habiskan untuk menemukan kuliner favorit di kota ini yang bernama nasi gandul. Rasanya lumayan puas ketika aku berhasil menemukannya. Tanpa terasa, azan maghrib terdengar dari Masjid Agung di sebelah barat alun-alun Pati. Aku mampir sebentar ke sebuah warung di dekat sana memesan nasi bungkus untuk dimakan malam nanti di rumah sakit. Mobil angkutan umum berwarna biru menurunkanku lagi tepat di depan rumah sakit. Kali ini aku tidak canggung. Aku berjalan melalui lorong yang gelap seperti semalam dan memasuki ruang melati tempat Ardi dirawat. Tapi Ardi belum juga terlihat di tempat tidurnya. Sambil menunggu, aku menghabiskan makanan yang aku bawa dan membersihkan diri di kamar mandi pasien. Baru saja beberapa menit, suara ketukan pintu terdengar dari luar. "Ardi ya?" "Iya, sebentar," jawabku. Sekali lagi suara ketukan terdengar, kali ini lebih keras. "Iya, sabar." Merasa tidak nyaman, aku segera mengeringkan badanku, memakai baju, dan membuka pintu kamar mandi. Namun, tidak ada siapapun di kamar itu. Aku mencari ke seluruh sudut ruangan, tidak ada tanda-tanda ada orang yang berada di sini. Ardi pun tidak. Berjam-jam aku menunggu hingga larut malam, dan tanpa sadar mulai tertidur. Terdengar suara cukup ribut dari luar membuka pintu seperti mengantarkan seseorang. Setelah mereka pergi, aku mencoba duduk melirik ke kasur dan kulihat Ardi sudah tertidur di kasurnya. Melihat hal itu, aku segera meneruskan tidurku. Tok tok tok. Suara ketukan keras kembali mengganggu tidurku, kali ini berasal dari luar. Aku tidak menghiraukannya dan kembali tidur. Namun, ketukan itu terdengar semakin keras dengan tawa anak kecil setelahnya. Aku memaksa untuk terbangun dan membuka pintu, dan lagi tidak ada orang di luar. Namun sekelebat terlihat sosok bayangan anak kecil yang bersembunyi. Pintu kututup dan bersiap kembali tidur. Tapi sekali lagi suara ketukan keras terdengar dari luar. Aku mulai kesal dan segera berlari membuka pintu. Terlihat sosok anak kecil berlari menuju lorong seolah meledek. Aku berlari kecil untuk mengejar. Namun sosok mereka menghilang tepat di depan kamar di lorong yang gelap. Suara seperti besi dimainkan terdengar dari dalam sana. Aku mencoba mendekat dan memeriksa, namun yang terlihat membuatku terjatuh tanpa dapat berkata apa-apa. Pasien yang kulihat saat menuju ke kamar Ardi kini merayap terbalik di langit-langit kamar itu dengan lidah panjang yang menjulur ke bawah. Menyadari keberadaanku, makhluk itu merayap turun dan segera mengejarku. Di tengah gelapnya lorong malam itu, aku menguatkan kakiku untuk berlari kembali ke kamar.
Samar-samar suara langkah kaki dan tangan mencoba mengikuti dari belakang. Suara cekikikan anak kecil terdengar sepanjang lorong menuju kamar Ardi. Sesampainya di kamar, aku segera menutup pintu rapat-rapat. Melihat Ardi yang masih tertidur, aku memutuskan untuk tidak membangunkannya dan mengambil sarungku untuk menutupi tubuhku sepenuhnya. "Masnya bukan orang sini ya?" tanya pemilik warung sambil menyiapkan pesananku. "Bukan, Bu. Saya dari Bandung," jawabku. "Wah, jauh ya? Nginep di mana?" Ibu itu menyerahkan sepiring nasi sayur pesananku bersama segelas kopi yang menjadi syarat wajib untuk memulai pagiku. "Itu di rumah sakit, Bu. Sambil nemenin teman saya yang dirawat di sana," jawabku lagi. Ibu itu terlihat bingung. Bukannya rumah sakit itu sudah ditutup? Memangnya masih beroperasi? Dengan raut mukanya yang penasaran, ia mengambil posisi duduk di depanku. "Masih, Bu. Lah itu teman saya dirawat di sana," jelasku padanya. Ibu itu hanya mengangguk. Saya juga bingung. Katanya rumah sakitnya sudah ditutup. Tapi beberapa hari lalu juga ada ibu-ibu yang dirawat dan melahirkan di sana. Ada ambulan dan mobil juga yang nungguin, cerita ibu itu. "Nah, berarti belum ditutup, tapi memang sepi saja," jawabku menutup perbincangan itu. Hari ini jadwalku untuk mencari oleh-oleh sebelum besok kembali pulang ke Bandung. Sekalian saja aku berkeliling mencari spot-spot foto untuk kenang-kenangan, hingga tanpa sadar hari sudah mulai malam. "Ardi, besok aku pamit ya. Sudah cukup kan aku nemenin kamu 3 hari di sini?" ucapku pada Ardi yang masih dengan posisi tidurnya. "Iya, terima kasih ya. Malam ini tidur yang nyenyak, biar di jalan tidak kecapean," balasnya. "Tenang, tapi habis aku pulang, ada yang nungguin kamu lagi nggak?" tanyaku. "Banyak, santai saja. Banyak yang nunggu di sini," jawabnya. "Oh, ya sudah. Kalau begitu aku istirahat. Aku juga mau tidur," ucapku sambil menyiapkan sarungku. Sebelum sempat tertidur, Ardi mengubah posisinya dan melongokkan kepalanya ke arahku yang tidur di bawah. "Malam ini jangan keluar kamar ya. Apapun yang terjadi, jangan keluar," ucap Ardi. "Memangnya kenapa?" tanyaku penasaran. Namun Ardi tidak menjawab dan segera tertidur. Aku tidak mempedulikan lebih jauh. Toh tidak mungkin juga aku keluar malam-malam. Segera aku menarik sarungku dan tidur. Duk duk duk. Seperti suara dinding yang dipukul. Terdengar suara dari luar kamar. Aku yang masih terlelap dalam tidur merasa terganggu sekali lagi. Duk duk. Kali ini suara itu terdengar menabrak pintu. Aku mencoba mengecek, namun segera teringat perkataan Ardi untuk tidak keluar. Dari celah kaca pintu, aku mengintip apa yang terjadi di luar, namun tidak begitu jelas. Hanya terlihat di luar begitu ramai. Saat aku mendekatkan wajah ke pintu, suara pintu yang tertabrak sesuatu terdengar sekali lagi. Aku khawatir itu adalah suara seseorang yang butuh bantuan. Spontan aku membuka pintu itu dan benar, lorong rumah sakit itu saat ini dalam kondisi ramai. Bukan ramai oleh sosok manusia, melainkan puluhan pocong yang tersebar sepanjang lorong. Sekali lagi aku merasa panik. Namun tiba-tiba Ardi muncul berdiri di belakangku. "Sudah dibilang jangan keluar," ucap Ardi dengan segera menutup pintu dan kembali ke kasurnya seolah terbiasa dengan hal itu. Aku tidak mampu berkata-kata. Terlalu banyak pertanyaan di kepalaku sehingga entah tidak tahu mana yang harus kutanyakan, hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidur menyusul Ardi. Pagi mulai datang. Seperti biasa, Ardi sudah tidak ada di kasurnya.
Namun karena sudah berpamitan semalam, aku segera membereskan barangku dan meninggalkan rumah sakit ini. Sama seperti sebelumnya, tiap pagi rumah sakit ini selalu sepi seolah tidak ada siapapun di sana. Tapi sepertinya tidak begitu. Walaupun terasa sepi, rupanya dari luar masih terlihat beberapa pasien yang memandangku dari jendela-jendela kamar rumah sakit itu. "Mas, mau ke Bandung? Ada acara apa jauh-jauh sampai Pati?" tanya beberapa pelanggan warung membuka obrolan. "Jenguk teman, Mas, di rumah sakit itu," jawabku. "Rumah sakit itu kan sudah tutup. Sudah tidak ada orang loh di sana." Salah satu pria tidak percaya dengan ceritaku. "Tidak mungkin, orang teman saya dirawat di sana. Saya saja nginap di sana 3 hari, jawabku membantah pernyataan mereka. "Waduh, 3 hari? Sampai tidur 3 hari di sana?" Seseorang membalas jawabanku dengan bahasa Jawa yang tidak ku mengerti. "Sampean tidur 3 hari di sana?" Salah seorang lainnya menjelaskannya kepadaku. "Iya, Mas." Dengan banyaknya orang yang heran, aku mulai merasa ada yang aneh. "Ini loh, Mas, coba baca beritanya. Rumah sakit itu sudah ditutup dari lama. Bangunannya saja sudah seperti tidak terurus." Aku mencoba membaca berita yang disodorkan kepadaku. Samar-samar aku teringat kejadian setiap malam yang terjadi saat menginap di sana. Tiba-tiba suara handphoneku berbunyi. Terlihat nama temanku Ardi terpampang di sana. Aku segera mengangkatnya dan terdengar suara Ardi dari dalam telepon. "Bro, gimana? Nggak jadi ke Pati kan? Sorry, aku lupa ngabari. Kemarin aku sudah keluar dari rumah sakit. Takutnya kamu sudah keburu ke sini."